Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan untuk hari yang baru hari ini. Mari kita bawa pertemuan kita di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Hati kami bersuka cita. Hati kami selalu berpengharapan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami memiliki Yesus seperti Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau tinggalkan bagi kami, Yesus. Sehingga Dia menguatkan kami, memimpin kami dalam hidup kami. Terima kasih. Kami saat ini Tuhan mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau selalu belajar dari firman-Mu. Terima kasih, biar Roh Kudus-Mu menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami. Sehingga setiap rema yang kami dapatkan, Tuhan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk pada Kejadian pasal 42 ayat 1-38. Saudara-saudari Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Kita masih ingat Yakub namanya diganti menjadi Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi, atau dalam bahasa Inggris dikatakan governor atau gubernur di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri kami ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, Yusuf berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak benar, demi hidup Firaun sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, pergilah, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bahasa.
Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Ketika ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka, ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Maksudnya orang adalah suruhannya Yusuf. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga ini perbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di negeri Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka berserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku," maksudnya Benyamin, "maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu." Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalannya akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara, seperti saya katakan membaca Alkitab itu, ya kalau saudara sudah menjadi ketagihan ya, addicted. Kalau sudah dimulai dengan membaca Alkitab, kita akan terus ketagihan mau tahu ceritanya bagaimana begitu. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang lucu yang membuat kita ketawa, ada sesuatu yang membuat kita menangis juga. Saudara, seperti kita baca pada pasal sebelumnya, pasal 41, bahwa Firaun telah memberikan kepercayaan dan kuasa yang luar biasa kepada Yusuf. Di pasal 41 ayat 44 mengatakan bahwa tak seorang pun boleh bergerak di tanah Mesir tanpa sepengetahuan Yusuf. Dan ayat 55 di pasal 41 yang minggu lalu kita tidak ada minggu lalunya lagi ya. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu." Jadi betapa berkuasanya Yusuf ini. Yang membedakan dia dengan Firaun hanya tahta Firaun. Kita sudah bahas itu. Saudara, kelimpahan di Mesir terdengar ke negeri-negeri sekitarnya yang menderita kelaparan dan kabar bahwa negeri Mesir di bawah kekuasaan Yusuf. Yusuf bersedia menjual gandumnya kepada orang-orang di luar Mesir. Maka Yakub atau Israel, namanya menjadi Israel, menyuruh 10 anak laki-lakinya untuk pergi ke Mesir. Tetapi Yakub menahan Benyamin karena ia takut Benyamin pun akan hilang atau terjadi sesuatu dengan dia. Yakub trauma dengan hilangnya Yusuf, anak dari istri yang dicintainya yaitu Rahel. Hanya 2 anak dari Rahel yaitu Yusuf dan Benyamin. Yakub mengira Yusuf itu sudah mati. Dia tidak mau kehilangan Benyamin si bungsu. Karena itu Benyamin tinggal dengan Yakub sementara ke-10 saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli gandum.
Yusuf di Mesir sebagai gubernur. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Mesir itu. Tetapi dia juga mengizinkan untuk menjual gandum kepada orang-orang di luar Mesir. Sepanjang mereka, orang yang datang dari negeri asing itu tidak mengancam keamanan negeri Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang untuk mereka membungkuk dan menyembahnya, kita juga lihat di sini bahwa mimpi Yusuf yang pertama tergenapi. Bahwa saudara-saudaranya akan menunduk dan menyembah dia. Yusuf tidak bertemu dengan saudara-saudaranya selama 20 tahun. Kita tahu 13 tahun dia bekerja dengan Potifar dan juga di penjara, dan 7 tahun adalah tahun kelimpahan di mana Yusuf dan semua bangsa Mesir mengumpulkan bahan makanan untuk 7 tahun masa kekurangan. Jadi 7 tahun yang kelimpahan itu sudah lewat dan sekarang masuk pada masa kekurangan. Jadi 13 tambah 7, 20 tahun. Jadi dia tidak melihat saudaranya selama 20 tahun. Dan saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Karena sebagai petinggi di Mesir, seperti Firaun, Yusuf akan digunduli kepalanya. Dia juga akan memakai make up mata. Seperti yang kita lihat di film-film atau gambar-gambar tentang petinggi-petinggi Mesir zaman itu, seperti zaman Firaun ya, atau seperti Firaun sendiri. Kita lihat botak, terusnya matanya itu dikasih gelap-gelap ya, atau di make up mata. Dan tentu saja dia juga memakai pakaian kebesaran, pakaian yang bagus, dan Yusuf juga berbicara dengan bahasa Mesir. Dia pasti berbicara bahasa Mesir yang fasih karena dia sudah tinggal di sana selama 20 tahun. Lalu Yusuf merancangkan sebuah tes untuk meyakini apakah saudara-saudaranya itu benar-benar sudah berubah selama 20 tahun itu. Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata untuk mencari kerentanan atau kelemahan dari negeri Mesir. Saudara-saudaranya tentu saja mengelak karena memang mereka ke Mesir hanya untuk mencari makanan. Tetapi Yusuf terus mendesak. Akhirnya mereka bercerita bahwa mereka datang dari satu bapak dengan 12 anak laki-lakinya. Tapi yang satu sudah tidak ada, kata mereka, maksudnya Yusuf. Dan yang bungsu di rumah mereka menjaga ayah mereka, Benyamin. Saudara-saudara Yusuf menceritakan ini untuk meyakinkan Yusuf sebagai penguasa bahwa mereka datang bukan untuk mengintai. Mereka datang bukanlah sebagai ancaman bagi negeri Mesir. Karena mereka bukan suatu kelompok besar. Keluarga mereka cuma terdiri dari 11 anak laki-laki dari seorang ayah. 12 dengan Yakub yang Yusuf yang mereka sangka sudah hilang. Yusuf melanjutkan tesnya dengan menawan mereka di penjara selama 3 hari. Mungkin supaya mereka juga merasakan hidup di penjara yang telah dilalui Yusuf selama belasan tahun. Tetapi setelah itu Yusuf mengizinkan 9 orang untuk pulang dan menawan Simeon, anak kedua dari Yakub. Yusuf tidak menawan Ruben, anak pertama, karena Yusuf mendengar pembicaraan mereka bahwa Ruben dari semula ingin menyelamatkan Yusuf. Tetapi ketika dia sedang tidak bersama dengan adik-adiknya, kita masih ingat cerita itu, adik-adiknya menjual Yusuf kepada pedagang Ismail yang membawa Yusuf ke Mesir. Jadi ketika Ruben kembali untuk mengambil Yusuf dari sumur, dia terkejut karena Yusuf sudah tidak ada di sana dan dia mengoyakkan bajunya ketika dilihatnya sumur di mana Yusuf diceburkan itu sudah kosong. Nah, dia mengira adik-adiknya ini telah membunuh Yusuf ya. Ini juga sudah kita bahas di Kejadian pasal 37. Pembicaraan Ruben dengan saudara-saudaranya di dalam bahasa menggunakan bahasa Yahudi. Ya, mereka tidak tahu kalau Yusuf mengerti bahasa Yahudi. Tetapi Yusuf bicara kepada saudara-saudaranya dalam bahasa Mesir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yahudi. Dan juga ada penterjemah, berarti penterjemah ini dia juga saudara-saudaranya berbicara dalam bahasa Yahudi, diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir. Mereka tidak tahu kalau Yusuf mengerti dua bahasa tersebut. Karena itu saudara-saudaranya pun tidak ada yang berprasangka atau mengenali Yusuf. Selain penampilan Yusuf yang berbeda, bahasanya pun berbeda, dia berbahasa Mesir. Jadi mereka yakin pengusaha ini pasti seorang Mesir, bukan Yusuf saudara mereka. Yusuf berpura-pura keras kepada saudaranya, akhirnya tidak tahan juga ketika dia mendengar cerita Ruben yang ternyata membela dia dan menghardik saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Karena itu Yusuf menangis. Dan bukan saja dia memberikan gandum dan bekal dalam perjalanan mereka, tetapi ia juga mengembalikan uang-uang mereka. Tetapi pengembalian uang kepada saudara-saudaranya itu diartikan lain oleh saudara-saudaranya dan membuat mereka takut. Mereka takut akan dikejar dan disangka pencuri.
Ketika mereka kembali ke Kanaan ke rumah bapaknya Yakub, mereka menceritakan apa yang terjadi. Ada kegentaran dan kegundahan pada Yakub karena semua hal itu. Simeon ditawan dan kesembilan anak yang pulang ini mendapatkan uang mereka di dalam kantong atau karung gandum mereka, yang kemungkinan ketika mereka kembali ke Mesir mereka akan ditangkap karena disangka mencuri. Dan anak Yakub yang bungsu yang dia sayangi, yaitu Benyamin, harus dibawa ke Mesir. Jadi sangat gundah hati Yakub ini. Dan karena pengalamannya dengan Yusuf, Yakub tidak mengizinkan mereka membawa Benyamin pergi. Meskipun Ruben mencoba meyakinkan bahwa ia akan menjaga Benyamin. Karena Benyamin sampai kenapa-napa, kalau dia sampai kenapa-napa, Ruben akan menyerahkan kedua anaknya, yang berarti dua cucu dari Yakub ini, untuk dibunuh. Dia rela dihukum, dibunuh cucunya Yakub, anaknya Ruben. Tetapi Yakub bersikeras bahwa Benyamin tidak akan pergi dengan mereka. Karena Yusuf pergi dengan mereka, dengan kakak-kakaknya, dan dia tidak kembali. Jadi ada trauma buat Yakub. Dan kita masih ingat betapa Yakub berduka ketika Yusuf tidak kembali dengan saudara-saudaranya. Dan Yakub tidak ingin itu terjadi kepada Benyamin. Saudara Rema, apa yang kita dapat dari sini? Yang pertama, tentang mimpi Yusuf yang pertama itu terjadi. Mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang mengelilingi dan menyembah kepada berkas gandumnya di Kejadian 37 ayat 7. Hal itu terjadi pada pasal 42 ayat 6 yang sudah kita baca, mengatakan ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dari Yusuf bermimpi sampai mimpi itu terjadi memakan waktu 20 tahun lebih. Ini pelajaran bagi kita saudara, bahwa kalau Allah sudah merencanakan sesuatu dalam hidup kita, itu akan terjadi. Cuma waktunya yang kita tidak tahu. Tapi selama menunggu, apa yang harus kita lakukan? Seperti Yusuf, kita mau melakukan hal-hal ini. Yang pertama, setia. Setia melakukan apa yang sudah Allah percayakan kepada kita saat ini. Apa yang sudah Allah percayakan kepada kita saat ini. Pekerjaan, bisnis, pelayanan. Lakukan semua dengan setia. Sama seperti saya saudara, ketika saya mendapatkan suatu keyakinan untuk menjadi pelayan Tuhan, dan keyakinan itu dikuatkan oleh nubuatan hamba-hamba Tuhan, saya jalani dengan setia dan taat. Terus terang banyak tantangan saudara, secara finansial, waktu, tenaga, rongrongan dari iblis yang memakai orang-orang di sekitar saya untuk menjatuhkan iman saya, dan banyak lagi tantangan-tantangan yang lain. Tapi seperti Yusuf, saya mau tetap setia. Jadi setia dalam menanti janji Tuhan kepada kita. Yang kedua, Yusuf hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti hidup menurut firman Tuhan. Seperti Yusuf tahu bahwa perzinahan adalah dosa. Melanggar hukum yang ketujuh, jangan berzina. Jadi selama kita menantikan janji Tuhan dalam hidup kita tentang apapun, janji tentang kesehatan, berkat finansial, janji rumah tangga yang harmonis, janji kelepasan buat saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, atau janji-janji lain dalam segala situasi hidup kita. Kita takut akan Tuhan. Yusuf tidak hanya melakukan hal jangan berzina, banyak hal lain yang dia lakukan juga. Dia tetap taat, dia takut akan Tuhan. Jadi saudara, kita menunggu janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama dengan setia, yang kedua dengan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan cuma berzina seperti yang saya katakan tadi, seperti Yusuf lari dari istri Potifar, ya, dia lari dari istri Potifar yang menggodanya, tapi juga tidak melakukan hal-hal jahat lainnya saudara, ya. Yusuf tidak curang atau tidak mencuri. Hukum ke-8 dia lakukan. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan jujur. Ketika dia bekerja dengan Potifar dan juga dengan Firaun, dia melakukannya dengan sungguh hati, dengan ketulusan hati, dan dengan kejujuran. Jadi dia tidak melakukan juga kecurangan atau mencuri. Dan ia tidak serakah atau mengingini apapun dari isi rumah tuannya. Dia tidak mengingini istri Potifar. Dia tidak mengingini tatah Firaun. Jadi Yusuf juga sudah melakukan hukum yang ke-10. Jangan mengingini.
apapun yang dipunyai oleh sesamamu manusia. Jadi dalam menanti janji Tuhan atau dalam menanti mimpi kita jadi kenyataan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Dan hal yang ketiga yang perlu kita lakukan ketika kita dalam penantian akan janji Tuhan atau atas mimpi-mimpi kita adalah sabar menderita. Yusuf sabar menderita. Dia dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, dilupakan oleh juru minum atau butler dari Firaun yang berjanji akan mengingat dia. 13 tahun lamanya dia bersabar dalam penderitaannya. Tapi sebenarnya saudara, dia tidak terlalu menderita banget ya. Karena dia mendapat kasih sayang dari kepala penjara dan mendapatkan kepercayaannya. Sama seperti kita juga saudara, dalam menanti kesembuhan terjadi, dalam menanti kelepasan terjadi, dalam menanti pekerjaan atau berkat datang, dalam menanti berita-berita baik datang, dalam menanti mimpi kita menjadi kenyataan, kita akan mengalami goncangan. Ada pencobaan, ada gesekan, ada tantangan. Kita mungkin akan dilupakan oleh orang-orang yang pernah kita tolong. Kita mungkin akan difitnah. Kita mungkin akan dipojokkan oleh orang-orang tidak menyukai kita dan lain-lain. Tapi saudara, ingat, kita tidak akan menderita banget dan kita tidak akan jatuh kalau kita hidup takut akan Tuhan. Kasih setia, kasih sayang Tuhan akan menyertai kita. Sehingga semua halangan, rintangan, cobaan yang kita hadapi tidak akan membawa kita jatuh dan turun. Tapi kita akan tetap berdiri tegak dan berkemenangan. Seperti Yusuf. Sebelum dia sampai kepada mimpinya, dia harus mengalami turun naik kehidupan. Tapi ketika dia di penjara pun, dia mendapat kasih sayang kepala penjara. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup setia kepada Tuhan. Engkau mengalami segala pencobaan, tapi pencobaan itu tidak akan meruntuhkan kita. Kasih setia Tuhan akan terus menyertai kita. Kita tidak akan jatuh. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, kita pun pasti akan mengalami banyak hal yang mungkin akan kelihatan sebagai suatu penghalang untuk kita bisa menjadi sembuh. Untuk kita bisa sukses. Untuk kita bisa menang. Untuk kita bisa terlepas. Kita pasti mengalami banyak hal yang mungkin hal-hal itu menjadi suatu penghalang buat kita. Tapi mari kita seperti Yusuf yang setia. Yang hidup takut akan Tuhan dan sabar dalam penderitaannya. Untuk menanti janji Tuhan. Atau menanti mimpi kita. Yang kedua saudara, rema kedua. Yusuf mengetes saudara-saudaranya. Saudara, kita lihat di YouTube atau media sosial lain banyak orang-orang kaya atau orang-orang yang berduit yang pura-pura jadi orang miskin. Atau jadi peminta-peminta untuk mengetes orang-orang di sekitarnya. Ada yang pura-pura jadi pengemis atau menjual sesuatu kepada seseorang untuk sesuap nasi katanya. Bagi yang dites, ini bisa jadi orang miskin, ya orang sesamanya atau pemulung, orang-orang yang kurang, atau juga bisa juga yang dites itu mereka-mereka yang punya gitu, untuk mencari tahu hati mereka. Ya dari situ bisa lihat siapa-siapa yang benar-benar punya hati untuk orang lain. Kita bisa lihat itu di media sosial banyak sekali. Saya melihat YouTube tentang seseorang di Cina yang pura-pura jadi gembel dan dia mengetes orang-orang yang susah, yang jualan sayur mayur kecil-kecilan di pinggir jalan. Yang mereka jual itu paling cuma sayur mayur dari kebun mereka kali ya. Karena cuma ada beberapa ikat daun singkong, beberapa ikat daun ubi, dan juga ada beberapa terong atau juga beberapa labuh, beberapa biji begitu. Jadi benar-benar sesuatu kayaknya bukan mereka beli, tapi mereka cuma angkut dari kebun mereka dan dijual di pinggir jalan. Kita bisa lihat raut wajah mereka atau orang-orang yang pelit saudara ya, mukanya biasanya cemberut. Didatengin orang yang minta-minta, mereka malah tambah marah-marah, juga mengusir begitu. Nah, gue aja udah susah, lu lihat nih, jualan aja cuma sebegini gitu ya, lu minta-minta lagi. Mungkin begitu kali kata orang-orang ini ya, karena saya juga nggak ngerti karena mereka bicara dalam bahasa Cina gitu. Tapi kita lihat dari raut mukanya bahwa mereka itu kesel, mereka itu marah, dan mereka juga mengusir gitu ya. Tapi ketika pengemis ini meminta kepada orang-orang yang hatinya baik, ketika orang itu memberi, mungkin hatinya berat untuk memberi karena saya lihat dagangannya aja belum ada yang laku begitu. Dan orang ini masih bisa tersenyum. Hatinya mungkin berat, tapi dia mau mengalahkan
mengalahkan keegoisannya untuk memberi kepada orang gembel ini. Meskipun jualannya kalau dibeli semuanya mungkin cuma 10 ribuan kali ya, atau 100 ribuan begitu, karena sedikit begitu. Tapi ibu-ibu ini masih bisa kasih duit. Saya nggak tahu dikasih berapa begitu, tapi dia memberikan uang. Tapi ada juga yang memberikan sebagian dari sayur-sayurnya dibungkus dikasih ke gembel ini. Tapi kemudian orang yang berpura-pura ini datang lagi dengan penampilan yang berbeda dan membeli semua sayuran dari ibu-ibu yang baik hati itu, dan bahkan memberikan uang tambahan dan juga daging kepada dia. Nah saudara, kita lihat di sini ujian itu sering datang kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, atau tes itu ya. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Dalam Bible bahasa Inggris lebih bagus kata-katanya, do not neglect to show hospitality to strangers. Jangan lalai untuk menunjukkan keramah tamahanmu kepada orang-orang asing. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi saudara, keramah tamahan ini atau hospitality ini bukan saja menyangkut pemberian, tapi juga bisa berupa karakter kita ya. Karakter kita yang baik, karakter kita yang ramah, yang murah senyum, yang rendah hati, dan lain-lain. Juga keramah tamahan atau hospitality ini juga merupakan tindakan yang baik, yaitu tindakan memberi. Memberi tumpangan, memberi uang, memberi makanan, pakaian, atau materi yang lain. Juga merupakan tindakan menolong. Menolong bisa berupa tenaga dan waktu. Misalnya membantu memikul dagangan atau membawa beban orang yang sudah rentak ya. Kita lihat orang sudah rentak membawa beban, kita membantu dia sampai kepada tempat yang dituju, atau juga membantu mendorong jika seseorang yang tua yang sudah rentak mungkin ya, dia mendorong sesuatu yang berat, kita membantu. Jadi bisa berupa tindakan yang memberi, tindakan yang menolong, dan juga tindakan yang mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan lain-lain. Jadi tunjukkan keramah tamahanmu, karena kita tidak pernah tahu orang yang kita bantu itu adalah malaikat Tuhan, atau seperti yang saya lihat di YouTube atau di tempat lain, siapa tahu orang yang kita bantu itu adalah seorang milioner yang nantinya akan memberkati kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, jangan pilih-pilih orang dalam membantu dan memberikan pertolongan. Jangan abaikan orang-orang miskin, karena ada orang-orang yang minta-minta, mungkin kita tidak tahu apakah mereka benar-benar butuh sehingga mereka meminta-minta, ataukah karena mereka cuma mau cari duit doang gitu ya. Tapi kalau ada tukang-tukang jualan yang kecil saudara, tukang-tukang es jualan-jualan yang kecil, mari kita hargai dan kita berkati mereka. Apalagi kalau kita sudah lihat mereka itu sudah tua ya, masih dorong gerobak bubur kacang hijau begitu misalnya. Berkati saudara, orang yang masih mau bekerja meskipun mereka sudah renta. Bless them, berkati mereka. Ya, kalau engkau cuma bisa membeli satu mangkok ya it's okay. Tapi kalau engkau masih punya duit lebih, kasih lebih ya. Selalu berikan lebih. Walk another mile, Tuhan Yesus ajarkan. Jadi memberikan lebih lagi. Kalau dia meminta cuma beli satu porsi 5.000, engkau kasih 10.000. Kalau engkau masih ada uang lain, berikan lagi. Kita berkati mereka yang berkekurangan, mereka yang miskin tapi masih mau bekerja keras. Saudara, jangan tolak kalau ada orang meminta atau meminjam. Kalau engkau tahu mereka sungguh-sungguh membutuhkan, jangan tolak saudara. Dan juga jangan pelit untuk memberi. Karena firman mengatakan kita tidak pernah tahu, dengan berbuat demikian kita telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 mengatakan, Tuhan Yesus juga mengatakan, mengingatkan dan mengajarkan bahwa dengan melakukan hal-hal itu, yaitu memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan kepada orang asing, atau kepada saudara-saudara kita yang paling hina, kita sudah melakukannya untuk Dia, untuk Yesus. Ketika kita melakukan hal itu kepada saudara-saudara kita yang kurang, yang lemah, yang hina, yang terhilang, kita sudah melakukannya untuk Yesus. Orang yang hidup sungguh di dalam Tuhan tidak perlu takut untuk dites. Karena buah-buah roh itu akan mengalir secara alami, secara natural dari kita ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. Maka kita bisa menabur kasih, menabur sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh ini akan mengalir secara natural ketika kita memiliki roh Allah di dalam hidup kita. Jadi kita tidak akan pernah takut untuk dites. Tes apapun yang akan datang kepada kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena buah-buah roh itu sudah ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Kami mau dibentuk. Karakter kami mau dibentuk untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang setia, dan yang taat kepada firman-Mu, juga sabar dalam segala perkara, sabar menanti janji-Mu, seperti Yusuf Tuhan, mengalami 13 tahun dari mimpinya menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau belajar. Terima kasih Tuhan dalam segala situasi kami saat ini. Biar Tuhan kuatkan kami. Kami percayakan firman. Kemenangan sudah di tangan kami. Kami hanya serahkan kepada waktu Tuhan. Kesehatan sudah ada di tangan kami. Waktunya Tuhan akan terjadi dan terlihat. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk mengingatkan kami juga untuk hidup murah hati. Untuk memberi. Untuk memberikan tumpangan. Untuk menolong. Untuk mengunjungi saudara-saudara kami. Memberikan waktu kami, memberikan tenaga kami, dan juga apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Berbicara terus kepada kami Roh Kudus. Kami mengundang Roh-Mu tetap ada di dalam hati kami. Jadikan hati kami baik Roh Kudus. Sehingga buah-buah roh itu mengalir dari hidup kami. Sehingga kami tidak akan takut dengan segala macam tes, dengan segala macam tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu menyertai kami, menguatkan kami, dan mengeluarkan kami dari segala keputusasaan kami, dari segala permasalahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami perkatakan berkat, aku perkatakan kesehatan, kesembuhan, aku perkatakan kelepasan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Father. In Jesus name we pray. Amen. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.